Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa majid wa karim alaih. Hadirin sekalian, sahabat HSS dimanapun berada, jumpa lagi dengan Ana Husin Saidi Sasa di channel YouTube Husin Saidi Sasa. Alhamdulillah, mari bersama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang pada saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi umur yang panjang. Amin. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Yang tentunya kita tidak boleh bosan bersyukur kepada Allah. Harus mensyukuri segala keadaan yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita melirik ke kanan dan ke kiri kita. Kita harus banyak bersyukur di dalam kehidupan ini. Belum tentu apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki, dimiliki oleh orang lain. Itu perlu kita ingat. Jadi mari kita tingkatkan rasa syukur kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita kuatkan keimanan kita. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku beragama Islam, tunjukkan bagaimana Islam yang benar itu, Islam yang hakiki. Jangan hanya kita berlabel Islam, beridentitas Islam, tapi tingkah lakunya jauh dari yang diharapkan. Mari kita timbulkan, kita berikan contoh yang baik kepada orang lain. Kita nampakkan bahwa agama ini loh, agama Islam yang mengajarkan kebaikan. Bismillah. Mari bersama kita mulai. Kita saling mengajak, kita saling mengingatkan fastabiqul khairat, dan kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin sekalian, sahabat HSS dimanapun berada, kemudian mari kita selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadirin sekalian dimanapun berada, tadi Ana ada baca di laptop Ana ini doa-doa Nabi Ibrahim. Masya Allah, doanya sangat menyentuh kita. Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ini yang kita inginkan, suatu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan buah-buahan, yaitu rezeki kepada mereka yang beriman. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini bagus doa kita baca, sering kita baca doa ini, karena doa ini kalau kita baca seperti di rumah, di pedesaan, kota, dan negeri kita ini, insya Allah kalau sering kita baca, Allah akan turunkan keberkahan. Insya Allah.
Maka untuk itu mari kita sering bacakan doa ini. Rabbi ja'al hadza balada amina. Amin ya Allah. Baca ini. Ada lagi surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sering kita berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Allah lah yang mendengar keluh kesah kita. Kalau kita sampaikan keluh kesah kita kepada orang lain, belum tentu orang lain mau membantu kita. Dan belum tentu juga orang mau mendengar apa yang kita sampaikan. Maka marilah kita bergantung kepada Allah. Bersandar kepada batu-batu akan pecah. Bersandar kepada kayu-kayu akan rebah. Maka siapakah tempat yang bersandar kita? Kita bersandar kepada Allah. Kalau bersandar kepada orang lain, suatu saat dia akan meninggalkan kita. Kita cintai orang lain, suatu saat orang yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Ya itulah kehidupan. Maka untuk itu, marilah kita bergantung kepada Allah. Allah tempat kita mengadu. Allah tempat kita meminta pertolongan. Tiada tempat lain. Ada lagi ini, Quran surah Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'al muslimaini laka wa min dzurriyyati ummatan muslimatun laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sungguh Engkau Allah yang maha penerima tobat, maha pengampun dan maha penyayang. Ini doa, ini pun perlu sering kita baca. Quran surah Al-Baqarah ayat 128. Ini meminta kepada Allah kita agar Allah mengkaruniai kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian agar doa juga agar dipermudah dan melaksanakan ibadah haji. Yang terpenting ini tadi kita meminta kepada Allah agar dikaruniai, dianugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Mari kita lihat sekarang ini di sekitar kita ini, anak-anak doyannya TikTok. Masih kecil udah goyang TikTok. Pakai cadar, sebagian udah besar pakai cadar, pakai kerudung, main TikTok. Joget-joget. La ilaha illallah. Generasi. Untuk itu marilah kita sering berdoa kepada Allah. Ya Allah, perbaikilah kami ya Allah. Karunialah kami keturunan yang soleh dan solehah. Ini adalah doa-doa tadi. Jadi hadirin sekalian, pendengar dimanapun berada, sahabat HSS, pada hari ini saya ingin lanjutkan, ini tentang cerita salah satu Nabi Allah yang bernama Jirjis. Ini diriwayatkan dari Hatim Al-Asam dan dari sekelompok ulama bahwasannya Nabi Allah Jirjis itu hidup dalam suatu kaum yang mana pada kaumnya itu ada seorang raja yang sangat zalim, yang sangat kejam. Sangat kejam juga kepada rakyat. Dia terus melakukan kerusakan, melakukan kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Karena kelakuan tersebut Allah murka. Padahal Nabi Allah, Nabi Jirjis sudah berusaha menyadarkan rakyat dan rajanya itu untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak sedikit pun yang mereka hiraukan dari Nabi Jirjis. Sehingga Allah menimpakan bala kepada mereka. Allah hentikan hujan
selama beberapa tahun. Apa akibatnya? Setelah Allah hentikan hujan di sana beberapa tahun, maka tanahnya menjadi gersang. Tumbuh-tumbuhan, kolam-kolam menjadi kering. Binatang ternak menjadi mati. Sehingga terjadilah kelaparan. Akibat keadaan ini terus-menerus seperti itu, sehingga keadaan semakin menyedihkan, sang raja kemudian menjadi bingung terhadap keadaan ini. Tempat ini, raja ini dia penyembah berhala. Ada suatu kuil dibuat. Tiap hari rakyat disuruh sana menyembah berhala. Karena keadaan seperti ini, kuil menjadi sunyi, rakyat sibuk dengan mengurus bagaimana mencukupi kehidupan. Karena ukuran seperti tadi sudah sangat menyedihkan karena kelaparan, peceklik. Akhirnya sang raja ini memerintahkan mengumpulkan para menteri-menterinya. Dia kumpulkan bagaimana cara menyiasati keadaan ini. Dia bertitah kepada menteri-menterinya untuk mencari solusi keadaan ini. Akhirnya setelah para menteri melakukan perintah sang raja untuk mencari solusinya, kemudian mereka menghadap pada sang raja. Dia sampaikan bahwa keadaan ini sangat menyedihkan. Setelah disampaikan sangat menyedihkan, tidak ada cara bagaimana mengatasinya. Kemudian raja menanyakan, lalu apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya para menteri ini berkata kepada raja, agar raja mendatangkan nabi yang bernama Nabi Jirjis. Kemudian mereka menghadap Nabi Jirjis alaihi salam. Mereka membawa surat. Dengan sombongnya mereka membawa surat. Mereka katakan bahwa, wahai Nabi Jirjis, sampaikan kepada Tuhanmu agar menurunkan hujan. Kalau tidak menurunkan hujan, kami akan memeranginya. Dengan sombongnya dia menentang Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah itu, Nabiullah Jirjis didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabiullah ini, wahai Jirjil, Tuhanmu berfirman kepadamu, tanyakan kepada sang raja, bagaimana ia menentang Allah. Kemudian Nabi Jirjil pergi menghadap lagi kepada sang raja. Dia bertanya, bagaimana sang raja menentangnya. Sang raja lalu menjawab, tidak ada kemampuan bagiku untuk menentangnya, kecuali dengan satu cara, menyakiti kekasihnya, karena aku lemah dan ia maha kuat. Dia mengakui dia lemah, dia tidak bisa menentang Allah. Dia hanya bisa menyakiti, menentang kekasihnya, yaitu Nabi Jirjil dan para pengikutnya. Itu yang dilakukan. Itu yang dikatakan oleh sang raja. Kemudian pulang lagi Nabi Jirjil. Kemudian setelah pulang, malaikat datang lagi. Malaikat Jibril datang lagi. Katakan kepada sang raja bahwa jangan melakukannya. Setelah itu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Nabiullah ini datang lagi menghadap sang raja, berusaha menasihati sang raja. Akhirnya dengan izin Allah, dengan kuasa Allah,
sang raja tidak melakukannya, dan Nabiullah pun pulang. Setelah pulang, kemudian Allah turunkan hujan, sehingga setelah turun hujan, tanaman kemudian tumbuh kembali seperti semula. Tanah tidak menjadi gersang lagi, kolam terisi, keadaan mulai sempurna. Di saat keadaan seperti ini, kemudian turunlah hidayah. Akhirnya sang raja dan para pengikutnya kemudian mendatangi Nabiullah Jirjir. Mereka menyatakan keimanannya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada iktibar yang bisa kita ambil dari sini. Sungguh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha memberi hidayah kepada siapa yang Dia beri hidayah, kepada siapa yang Dia kehendaki. Yahdi man yasha, kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita tidak tahu. Itulah, untuk itu mari kita berbaik sangka kepada siapapun. Walaupun seseorang terkadang dia buruk sekarang, besok atau kapan kita tidak tahu Allah akan memberi hidayah kepadanya. Maka untuk itu orang di sekitar kita juga perlu kita doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Semoga Allah lembutkan hatinya, siapapun yang kita hadapi. Inilah yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Astaghfirukum minal khotoya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita sehat selalu, dimudahkan segala urusan kita, dan Allah karuniakan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup apa yang kita kaji hari ini dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna min ahli sunnah wal jama'ah wa la taj'alna min ahli bid'ah wad dalalah. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna min ahli syarri wa ahli dhair. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihilah kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umurnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Ya Allah, jika ia telah tiada, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirukum minal khotoya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.